Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang kasus korupsi itu dari teman-teman kita yang bernama saya Nur Rosid, Saya Ferry, saya Praso. untuk menekan kasus Jiwasraya, Bansos, dan kasus benih lobster. Untuk pertama yang kita akan bahas yaitu tentang kasus Jiwasraya. Kasus asuransi Jiwasraya itu dari tahun 2002 itu sudah di insolvensi, itu sedang kecil seharusnya 2,9 triliun, dan sampai tahun 2020 sudah diaudit sama BPK dan OJK. Dalam kasus ini penyelidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya yaitu memiliki 6 tersangka. Yang pertama Heru Hidayat. Heru Hidayat divonis hukuman penjara seumur hidup dan didenda sebanyak 5 miliar. Subsidioner atau pengganti denda itu 1 tahun penjara. Heru Hidayat ini dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 16,807 triliun serta melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Tipikor, pasal 55 ayat 1 KUHP, dan didakwa dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Selain menghukum penjara, Heru juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10 triliun 728 miliar 783 juta 375 ribu. Yang kedua itu Beni Cokro Saputra, yaitu Beni itu hukuman penjara seumur hidup juga yang didenda 5 miliar juga dengan atau membayar denda itu uang pengganti itu 6 triliun 78 miliar 500 juta rupiah. Yang ketiga itu Joko Hartono Tirto. Joko Hartono Tirto divonis hukuman yaitu penjara seumur hidup juga dan dipidana dan didenda sebesar 1 miliar subsidiar atau 6 bulan penjara. Atas tindakan itu Joko dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1. Yang keempat adalah Herdisman Rahim. Majelis Hakim mengganjar Harisman dengan hukuman 20 tahun penjara dan didenda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Harisman dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang kelima itu Heri Prasetyo. Heri Prasetyo divonis penjara seumur hidup juga, denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Heri dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, pasal 55 ayat 1. Yang keenam itu Samirwan divonis hukuman dengan hukuman 18 tahun penjara dan pidana denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis tersebut berdasarkan dakwaan primer dari pasal 2 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk Heru Hidayat itu juga melakukan korupsi di Asabri dengan tuntutan hukuman berapa tahun penjara, tapi di persidangan hakim memutuskan untuk tidak disidang karena sudah ada keputusan dari kasus Jiwasraya itu seumur hidup. Untuk kasus itu makanya dari Asabri dihukumnya itu nihil. Untuk kasus asuransi Jiwasraya
Segitu saja dari saya. Saya teruskan ke teman saya tentang korupsi bansos. Silakan Mas Ferry. Baik, terima kasih Mas Nur Rosyid. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait kasus bansos COVID-19 pada tahun 2020. Pengertian bansos sendiri berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, memberi bansos adalah santunan kerja pada kementerian atau lembaga pada pemerintah pusat dan atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Tujuan pemberian bansos yaitu rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana. Jenis bansos diantaranya bantuan sosial berupa uang, bantuan sosial berupa barang, bantuan sosial berupa jasa. Kasus korupsi bansos, kronologinya kasus dugaan penerimaan suap oleh Juliari Batubara, bermula dari penunjukan kedua tersangka lainnya yakni MCS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen atau PKK dalam pengadaan dan penyaluran bansos untuk penanggulangan COVID-19 dari Kemensos. MCS dan AW selaku PPK menunjuk langsung rekanan dalam program pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19. Dalam penunjukan langsung tersebut diduga ada fee yang dijanjikan untuk tiap paket pengerjaan program bansos yang harus disetorkan ke Kemensos melalui MJS. Besaran fee dan tiap paket ditentukan sebesar 10.000 dan dari nilai 300 per paket bansos. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga menerima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW. Adapun total sekitar 8,2 miliar yang diterima JPB. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan Juliari untuk dikelola oleh untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi sang menteri yaitu Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 itu sekitar 8,8 miliar dan uang tersebut diduga untuk keperluan Juliari. Dengan demikian, uang suap yang telah diterima Juliari dari pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19 sebesar 17 miliar. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020 usai ditetapkan sebagai tersangka. Pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso yang tadi disingkat MJK dan Adi Wahyono yang disingkat AW dan Ardian IM yang disingkat AIM dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Akhirnya, tuntutan dan vonis atas perbuatannya itu Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Divonis 12 tahun penjara, Juliari divonis dan denda 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada Senin 23 Agustus tahun 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14 miliar 590 juta 450 ribu atau sekitar 14,59 miliar. Jika tidak diganti, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun. Hak politiknya pun akan dicabut oleh hakim selama 4 tahun. Begitu hasil tuntutan dan vonis majelis hakim dari kasus bansos COVID-19 oleh Mensos Juliari Batubara. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Pras untuk kasus selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk pemaparan kasus korupsi berikutnya adalah kasus korupsi ekspor benih lobster. Kasus ini bermula dari diterbitkannya surat keputusan Menteri Kelautan Perikanan Edi Prabowo tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih atau benur. Edi menunjuk staf khususnya APM dan SAF sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa dibukanya kembali ekspor benih lobster dilakukan demi mensejahterakan rakyat. Edi berdalih pelarangan ekspor benur di era Menteri KKP Susi Pujiastuti merugikan nelayan. Menurutnya banyak nelayan yang mencari mata pencarian dari lobster. Pernyataan dari Edi Prabowo mengenai pencabutan peraturan Menteri KP 56 tahun 2016 tentang larangan ekspor benih lobster menjadi sorotan KPK yang mencurigai adanya pencucian uang. Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sekitar 731 juta. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening 2 orang pemegang PT ACK masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF, yaitu staf istri Menteri Edi, sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Menteri Edi dan istrinya, serta ketua dan wakil ketua tim uji tuntas, yaitu SAF dan APM. Pada sekitar bulan Mei 2020, Menteri Edi juga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SJT melalui pengurus PT ACK. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara tersebut terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya
tahun 2020. Sebelum ditangkap pada 19 November, situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Menteri Edi Prabowo bertolak ke Amerika untuk memperkuat kerjasama bidang kelautan dan perikanan dengan salah satu lembaga riset di AS. Kerjasama ini disebut dalam rangka mengoptimalkan budidaya udang secara berkelanjutan di Indonesia. Menteri Edi disebutkan mengunjungi Oceanic Institute di Honolulu. Total ada 17 orang yang diamankan dan diperiksa KPK, termasuk Menteri Edi Prabowo dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, serta 2 orang dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah staf khusus Menteri Edi, staf istri Menteri Edi, juga pengusaha. Dari 17 orang itu, KPK akhirnya menetapkan 7 orang tersangka. Ke-7 orang tersebut adalah 1. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan; APM, staf khusus Menteri KKP sebagai Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster; SAF. Ketiga, SAF, staf khusus Menteri KKP, Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. 4. SPD, pengurus PT ACK. 5. AF, staf istri Edi Prabowo. 6. AM, pengurus PT ACK. 7. SJT, Direktur PT DPPP, Perusahaan Ekspor Benur, tersangka pemberi suap. Kemudian selanjutnya tuntutan dan vonis. Jaksa penuntut umum KPK telah menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dia dinilai bersalah karena menerima suap 5,7 miliar dari perusahaan dan yang mendapatkan izin ekspor. Edi juga dituntut untuk membayar uang gang pengganti sejumlah 9.687.447.219 rupiah dan 77.000 US dollar dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan. Tersangka penerima dijerat dengan pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan tersangka pemberi hadiah dijerat menggunakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jaksa juga menuntut staf khusus Edi yakni Andrew Misanta dan Safri serta sekretaris pribadi Edi Amril Mukminin dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Sedangkan sekretaris pribadi istri Edi yakni Ainul Fakih dan pemilik PT Aero Cipta Kargo Siswadi Pranoto Li dituntut 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sebelumnya majelis hakim telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada pemilik PT Dua Putra Perkasa Suharjito 2 tahun penjara karena terbukti menyuap Edi 2,1 miliar rupiah. Modusnya PT DPP menggunakan PT ACK yang dikendalikan Amril dan Ahmad Bahtiar sebagai forwarder. Uang yang didapatkan ACK dari DPP dan beberapa eksportir termasuk Suharjito masuk ke rekening Amril dan Bahtiar selaku perwakilan dari nomini Edi dan Yudi Suryatmaja. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya kembalikan ke Mas Norasid. Terima kasih semuanya. Kami sudah memaparkan tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia. Untuk tugas kami itu untuk mata kuliah anti korupsi. Untuk ini aja, untuk sekian dan terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.